Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazida Nurhairina dari STMIK Komutama Majenang. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai aljabar boolean dan peta Carnot. Sebelum menjelaskan keduanya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai aljabar boolean. Aljabar boolean adalah sistem matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan fungsi-fungsi logika. Selanjutnya itu ada sejarah dan definisi. Yang pertama itu ada dari George Boole, diperkenalkan oleh George Boole sendiri pada abad ke-19. Sistem ini menggunakan variabel dan operator logika untuk mewakili pernyataan dan operasi logika. Selanjutnya itu ada aplikasi. Aljabar boolean memiliki aplikasi luas dalam bidang komputer, elektronika, dan ilmu komputer. Selanjutnya itu ada variabel dan operator boolean. Yang pertama itu ada variabel. Variabel dalam aljabar boolean mewakili pernyataan logika yang bernilai benar atau salah. Yang kedua itu ada operator. Operator logika menghubungkan variabel dan membentuk operasi logika. Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi boolean. Fungsi boolean sendiri adalah persamaan logika yang menghasilkan nilai benar atau salah berdasarkan nilai inputnya. Contohnya, F dalam kurung A, B, tutup kurung sama dengan A, N dalam kurung not atau B. Selanjutnya itu ada penyederhanaan fungsi boolean. Tujuannya itu untuk menghilangkan redundansi dalam fungsi boolean untuk meminimalkan jumlah gerbang logika yang diperlukan dalam implementasinya. Yang kedua itu ada metode. Terdapat berbagai metode termasuk hukum aljabar boolean, peta Carnot, dan algoritma Quine-MC-Kuskey. Nah, ini ada gerbang logika. Nah, dalam gerbang logika ini tuh cuma terdapat 3 aja. Yang pertama itu ada gerbang logika AND atau output bernilai benar hanya jika semua input bernilai benar. Yang kedua itu ada OR. Output bernilai benar jika setidaknya satu input bernilai benar, itu dilambangkan sebagai OR. Terus selanjutnya itu ada NOT. NOT itu output bernilai kebalikan dari input. Nah, yang selanjutnya itu ada aplikasi aljabar boolean. Yang pertama itu ada komputer. Komputer itu meliputi desain logika, pemrosesan informasi, dan operasi CPU. Yang kedua itu ada elektronika, rangkaian digital, sirkuit kontrol, dan pengolahan sinyal. Nah, yang terakhir itu ada ilmu komputer. Itu meliputi manajemen data, basis data, dan algoritma. Nah, selanjutnya itu ada pemecahan masalah dengan aljabar boolean. Nah, yang pertama itu kita harus identifikasi permasalahan dalam bentuk pernyataan logika. Yang kedua, kita buat fungsi boolean yang memiliki masalah. Dan yang ketiga, sederhanakan fungsi boolean menggunakan metode yang tersedia. Nah, yang terakhir itu kesimpulannya. Jadi, aljabar boolean merupakan alat penting dalam berbagai bidang teknologi. Memahami konsep dasar aljabar boolean membantu menyelesaikan masalah logika dan mendesain sistem yang efisien. Nah, tadi itu sekilas materi mengenai aljabar boolean. Sekarang kita lanjut ke materi peta Carnot, itu atau biasa disebut dengan alat sederhana untuk menganalisis logika kombinasional. Nah, peta Carnot itu disingkat menjadi K-map, adalah alat visual yang membantu dalam merancang dan menyederhanakan sirkuit logika. K-map adalah representasi grafis dari tabel kebenaran yang memungkinkan kita untuk dengan mudah mengidentifikasi pola dan meminimalkan fungsi boolean. Selanjutnya kita akan mengenal peta Carnot. Yang pertama itu kita akan memahami konsep dasarnya. K-map menggunakan kotak-kotak yang mewakili semua kombinasi input yang mungkin. Yang kedua itu ada kode Gray. Kolom dan baris diberi label dengan kode Gray di mana hanya 1 bit yang berubah pada setiap transisi.
Nah, manfaat dan kegunaan peta Carnot itu apa aja sih? Yang pertama itu sederhana. KeyMap menyediakan cara yang intuitif untuk memahami fungsi boolean. Yang kedua itu ada efisien. Efisien itu meminimalkan ekspresi boolean secara manual yang mengarah dan desain sirkuit yang lebih sederhana. Dan yang terakhir itu ada universal. Dapat digunakan untuk berbagai macam fungsi boolean dan jumlah variabel input. Membuat peta Carnot itu yang pertama itu harus tentukan variabelnya, identifikasi variabel input dan tentukan jumlah kotak pada KeyMap. Terus yang kedua, labelkan kolom dalam baris, gunakan kode Gray untuk memberi label pada kolom dan baris KeyMap. Terus yang terakhir itu ada isi dengan nilai, masukkan nilai output dari tabel kebenaran ke dalam kotak yang sesuai pada KeyMap. Minimalkan ekspresi boolean dengan peta Carnot. Nah, yang pertama itu identifikasi kelompok 1. Cari kelompok 1 yang berdekatan pada KeyMap. Terus yang kedua, buat kelompok terbesar. Pilih kelompok 1 dengan jumlah kotak sebanyak mungkin. Selanjutnya yang ketiga itu tulis ekspresi minimum. Ekspresi boolean yang disederhanakan diperoleh dari kelompok 1 yang dibentuk. Contoh penggunaan peta Carnot itu yang pertama ada fungsi XOR. KeyMap dapat digunakan untuk menyederhanakan fungsi XOR atau exclusive OR. Nah, yang kedua itu ada fungsi multiplexer. KeyMap membantu dalam merancang dan meminimalkan fungsi multiplexer. Nah, yang terakhir itu ada fungsi AND, OR atau NOT dan NOT. KeyMap dapat digunakan untuk berbagai fungsi logika dasar termasuk AND, OR, dan NOT. Nah, ini ada aturan penempatan pada peta Carnot. Yang pertama itu ketetanggaan horizontal. Kotak yang berdekatan secara horizontal dianggap berdekatan. Yang kedua itu ada ketetanggaan vertikal. Tadi ada horizontal, sekarang ada vertikal. Kotak yang berdekatan secara vertikal juga dianggap berdekatan. Jadi horizontal maupun vertikal ketika itu berdekatan itu dianggap sebagai tetangga. Selanjutnya itu ada ketetanggaan silang. Kotak pada ujung kolom atau baris dianggap berdekatan dengan kotak di ujung kolom atau baris lainnya. Nah, selanjutnya itu ada teknik pengelompokan pada peta Carnot. Yang pertama itu kelompokan terbesar. Prioritaskan kelompok 1 dengan jumlah kotak sebanyak mungkin. Yang kedua itu kelompok berdekatan. Kelompok 1 yang berdekatan dapat digabungkan menjadi satu kelompok yang lebih besar. Yang ketiga itu ada minimalisasi. Setiap kelompok 1 menghasilkan satu suku dalam ekspresi boolean yang disederhanakan. Selanjutnya ada tantangan dan keterbatasan peta Carnot. Itu yang pertama itu ada jumlah variabel. KeyMap menjadi rumit untuk menjadi variabel input yang besar. Nah, yang kedua itu ada fungsi kompleks. Untuk fungsi boolean yang sangat kompleks, KeyMap mungkin tidak efektif. Nah, yang terakhir itu ada pengembangan. Perangkat lunak CAD atau Computer Aided Design menyediakan alternatif yang lebih canggih untuk KeyMap. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan dan perspektif masa depan. Peta Carnot telah terbukti menjadi alat yang berharga untuk merancang dan meminimalkan sirkuit logika. Meskipun ada keterbatasan, KeyMap tetap relevan dalam pendidikan dan memahami prinsip-prinsip desain logika. Kedepan, alat CAD akan terus berkembang, tetapi pemahaman tentang KeyMap tetap penting untuk membangun dasar yang kuat dalam desain logika. Oke, sekian tadi penjelasan mengenai aljabar boolean dan peta Carnot. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.